Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Ambo Isya di channel Ridwan Alat Menanam. Pada video sebelumnya kita sudah membuat pupuk yang berbahan dasar rumputan, yang ternyata kita sudah buktikan sama-sama bahwa pupuk itu bisa membangkitkan tanaman yang kerdil. Nah, buat kalian yang mau nonton videonya, kita akan klik link yang ada di deskripsi. Dan pada video kali ini kita akan membuat suatu larutan yang kaya akan mikroorganisme. Dan larutan ini bisa menjadi sebuah alternatif pembenah tanah, pengendali patogen seperti Fusarium, Colletotrichum, dan lain sebagainya. Dan juga larutan ini berfungsi sebagai penyubur tanah berkepanjangan. Perkenalkan, ini adalah JMS, Jadam Microbial Solution, atau Jadam Microorganism Solution. Jadi bahan-bahan pembuatan JMS itu cukup sederhana, bahkan sederhana banget ya. Yang pertama adalah leaf mold atau seresah daun, atau ya bisa dibilang juga humus gitu ya, yaitu seresah daun. Yang kedua itu garam kasar. Kalau kalian gak punya garam kasar, boleh juga pakai garam krosok, garam dapur maksud saya ya. Dan yang ketiga itu adalah sumber karbohidrat. Sebenarnya itu aja sih bahan utamanya, tapi kalau kalian mau memodifikasi silahkan pakai apa aja, yang penting bahan ketiga ini harus ada ya. Nah, adapun saya di sini pertama saya menggunakan humus daun bambu ya, sebanyak 1 genggam orang dewasa. Kalau digramkan ya 250 gram. Kemudian garam kasarnya itu 1 sendok makan, ya kurang lebih 50 gram lah. Dan kalau sumber karbohidratnya ini 50 sampai dengan 150, bagusnya sih 100 aja lah, 100 gram itu udah bagus. Adapun di sini saya menggunakan karbohidrat yang dari nasi, sumber karbohidrat dari nasi ya, yang sudah saya blender. Saya akan jelaskan sedikit tentang bahan-bahan ini. Yang pertama adalah humus. Ya, jadi humus ini adalah daun yang sudah mengalami pelapukan secara alami, yang sudah terdekomposisi oleh mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Maka dari itu adalah humus. Kalau saya sih dapetinnya dari pohon bambu ya, hutan bambu. Jadi di bawah pohon bambu itu ada dedaunan yang baru jatuh, yaitu yang kering-kering. Nah, di bawah daun kering ini, di lapisan kedua, itu ada yang namanya humus. Dedaunan yang sudah mengalami pelapukan, yang sudah hancur, yang sudah remuk. Nah, itu adalah humus. Gunakan humus itu ya. Boleh juga pakai tanahnya sedikit-sedikit, tanah yang di atasnya itu nggak jadi masalah. Ya, itu tetap masih dalam kategori humus juga. Kemudian adalah garam. Kenapa saya menggunakan garam kasar? Karena di garam kasar ini memiliki 83 mineral yang bagus untuk tanah pertanian, khususnya pertanian organik. Kemudian yang sumber karbohidrat ini, sumber karbohidrat ya boleh pakai singkong, boleh pakai kentang, dan juga boleh pakai nasi. Tapi kalau untuk kentang, kalian pertama potong-potong dulu kentangnya, potong-potong, kemudian rebus kentang itu sampai benar-benar lembek, ya sekitar 10 menit sampai 15 menit. Kemudian kalian remuk-remuk aja. Intinya sama aja sih, kita harus mencairkan atau melarutkan karbohidrat itu ke dalam cairannya. Jadi kalau saya sih, saran saya ya, lebih baik pakai nasi. Karena nasi itu pertama banyak ya, kalau di Indonesia tuh banyak, alhamdulillah banyak nasi. Jadi tinggal ambil aja 1 centong ya, sekitar 50 gram, kemudian direndam nih pakai air beberapa jam sampai dia lunak, sampai dia mekar gitu ya. Kemudian blender sampai benar-benar jadi air, sampai benar-benar homogen bersama air. Jangan kayak bubur, jangan kayak bubur ya, tapi benar-benar kayak air gitu ya. Sedikit tentang JMS. JMS atau Jadam Microbial Solution adalah larutan yang penuh dengan mikroorganisme yang dikenalkan pertama kali oleh pendiri kelompok pertanian organik di Korea Selatan yang bernama Yong Sang Cho. Mikroorganisme itu adalah makhluk yang berukuran sangat kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Jadi kalian hanya bisa melihat mikroorganisme itu menggunakan mikroskop. Jadi mikroorganisme itu termasuk daripada jamur, bakteri, virus, protozoa, lumut, alga, dan yang semisalnya yang kecil-kecil seperti itu adalah mikroorganisme. Dan mikroorganisme ini ya berperan penting loh di dalam penguraian polutan di dalam tanah, baik polutan padat, ya, zat padat, zat cair, hingga zat kimia. Maka dari itu ya, tanah pertanian yang diberikan mikroorganisme itu sangat bagus, karena nanti akan menguraikan zat-zat yang tadi itu di dalam tanah pertanian kita. Dan akhirnya timbal baliknya adalah tanah pertanian kita menjadi subur dan makmur. Tapi itu nggak cukup sekali dua kali, kita harus menggunakannya sesering mungkin agar mikroorganisme di dalam tanah kita benar-benar nyaman di dalamnya. Selain itu, mikroorganisme juga bermanfaat bagi tanah pertanian kita. Karena apa? Kenapa?
karena dapat menghambat perkembangan mikroorganisme pengganggu, yaitu mikroorganisme jahat yang menyebabkan penyakit pada tanaman. Dijelaskan oleh Dr. Christy Nichols bahwa mikroorganisme itu sebenarnya bisa jahat karena mereka overpopulasi. Populasi mereka itu terlalu berlebihan, terlalu tidak terkontrol gitu. Yang bisa mengontrol perkembangan mikroorganisme itu, yaitu adalah mikroorganisme itu sendiri. Maka dari itu kita harus menambahkan keberagaman mikroorganisme di dalam tanah. Karena mikroorganisme itu memiliki predatornya juga, jadi akan terjaga keseimbangannya antara mikroorganisme jahat dan juga mikroorganisme yang baik. Dan manfaat yang kedua dari mikroorganisme ini dalam tanah dapat mengurai bahan organik, sehingga tanah pertanian kita akan senantiasa terjaga kesuburannya. Dan yang ketiga, mikroorganisme ini sangat penting karena dapat menjadikan unsur hara pada tanah pertanian kita. Karena sudah ada penelitian bahwa beberapa mikroorganisme dapat menambat nitrogen dan juga melarutkan fosfat. Nah, saya akan coba sebutkan beberapa mikroorganisme atau bakteri dapat menambat nitrogen. Yang pertama adalah Rhizobium, kemudian Azobacter, kemudian Sinococcus, Nitrococcus, dan juga Nitrobacter. Kemudian ada juga bakteri pelarut fosfat, di antaranya adalah Bacillus, kemudian Pseudomonas, jamur Aspergillus, kemudian juga Citrobacter. Nah, itu adalah bakteri-bakteri yang dapat melarutkan fosfat. Sekarang kita akan simak cara pembuatan JMS. Cara membuat JMS itu simpel aja. Yang pertama, kita siapkan air sebanyak 10 liter dan pastikan bahwa air ini tidak mengandung kaporit atau klorin ya, karena kaporit dan klorin dapat menyebabkan kematian, dapat membunuh maksudnya, dapat membunuh bakteri atau mikroorganisme di dalam airnya. Kemudian kedua, kita blender dulu nih nasi, atau kalau kalian pakai kentang atau itu rebus dulu ya. Seperti yang saya bilang sebelumnya, ini nasi ini di blender sampai benar-benar larut atau homogen bersama air. Kemudian setelah itu kita larutkan garam ini dengan air yang ada sampai benar-benar larut. Kemudian masukkan nasi yang sudah di blender ke dalam air 10 liter tadi. Aduk-aduk hingga rata. Dan masukkan leaf valve ke kain atau kaos kaki. Boleh juga pakai kain apa aja, yang penting kain ini ada rongga-rongga sedikit ya, supaya tanah-tanahnya itu dapat keluar dengan baik. Kemudian kita remas-remas kain yang sudah berisi limon ini sampai larut ke dalam air. Kalau udah kayak gini, biarkan aja kain yang berisi limon ini berada di dalam larutan, tapi jangan sampai tenggelam. Kalau bisa pertengahan antara permukaan air dan juga dasar air itu ada di tengah-tengah. Kemudian kita tunggu sampai dengan 24 jam. Nah, setelah 24 jam ini dia hasilnya. Jadi, kalau tanda-tanda JMS ini jadi, yaitu adalah dengan adanya buih di dalam larutan ini. Kalau kalian dapati bahwa larutan kalian ini tidak memiliki buih, tidak ada buihnya, padahal udah 24 jam, maka ya itu mungkin bisa jadi gagal ya. Kalian harus coba lagi menggunakan leaf mold yang agak banyakan mungkin, atau cari di tempat lain. Dan pastikan leaf mold yang Anda cari itu di lokasi Anda, bukan di tempat lain. Bukan umpamanya kalian ada di Jakarta, nyarinya di Bogor. Jangan. Kita harus nyari mikroorganisme lokal, karena mikroorganisme lokal lebih kenal terhadap lingkungan kita. Sekarang kita akan praktekkan cara pengaplikasian JMS ini. Jadi cara pengaplikasian JMS ini sangat sederhana dan sangat simpel. Kita duduk dulu dah, capek keliling. Jadi cara yang pertama nih, kalau kalian dapati bahwa lahan kalian itu belum ditanami tanaman ya, belum tanaman, masih kosong, masih baru aja diolah lahan, maka caranya langsung aja dipakai tanpa harus dicairkan. Namun kalau kalian dapati bahwa lahan kalian ini sudah ada tanamannya, boleh dilarutkan sebanyak 1:10. Jadi umpamanya kalian mau larutkan ini 100 liter, maka pakai aja 10 liter JMS dicampur dengan 100 liter air. Kemudian ya, aplikasikan ini sebelum usia 3 hari. Kalau JMS ini udah usianya 3 hari ke atas, maka larutan akan menjadi asam. Kalau udah 3 hari udah expired, udah nggak bisa lagi dipakai, maka dari itu buang aja, atau itu dijadikan pupuk organik cair lainnya ya. Aplikasikan JMS ini secara rutin, paling sebulan sekali atau 2 pekan sekali. Itu juga nggak jadi masalah. Intinya rutin ya, karena kalau sekali pakai aja efeknya nggak terlalu signifikan. Karena ini kan berbasis mikroba, yang namanya mikroba kan makhluk hidup, perlu proses untuk mengurai segala macam, itu butuh proses, dan prosesnya nggak sehari 2 hari, nggak sebulan 2 bulan, enggak, mungkin bisa jadi tahunan.
tapi konsisten aja pakai ini. Mungkin itu aja penjelasan kali ini cara membuat JMS ya. Baiklah, mungkin itu aja video kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kebenaran hanya milik Allah Azza wa Jalla. Selamat mencoba, selamat bertani, dan selamat berkreativitas. Barakallahu fikum.